Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadirmu selalu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Memandang kebaikanmu, Tuhan, di dalam hidupku, di dalam hidupku, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kau selalu baik kepadaku. Kami bersyukur. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, oh dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, oh sembah kami hanya kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, ya saudara. Bapa yang di surga, tetapi Bapa Maha Hadir. Tidak ada satu sudut tempat yang tidak dihadiri oleh Allah. Bahkan saat ini Bapa hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Hadirat-Mu kiranya berkenan melalui firman yang kami renungkan ini,
hati kami dijamah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami merasa disegarkan rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari saya ajak saudara membuka kitab Mazmur pasal 1. Kita baca seluruh ayat Mazmur pasal 1 ya. Saya bacakan, ini selalu saya katakan sudah sering kita baca. Tetapi firman Allah itu ajaib. Di dalamnya itu ada hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Tetapi moga kiranya Roh Kudus berkenan membuka pengertian kita supaya Mazmur 1 ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saudara. Saya bacakan ya, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita baca sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kitab Mazmur pasal 1 ini, saudara, dimulai dengan kata-kata berbahagia. Saya kira semua saudara tahu apa itu artinya bahagia, ya. Tetapi tahu belum tentu mengalami. Ya, saudara, tahu itu belum tentu mengalami. Nah, dengan bacaan kita pada saat ini, mari kita belajar untuk mengalami apa itu bahagia dari satu sisi saja. Ada banyak sisi, tetapi dari satu sisi saja Tuhan sudah berkata bahagia. Apa itu? Ya. Apa itu? Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang disebut bahagia itu, saudara, bukan karena saudara itu mempunyai uang banyak, bukan karena saudara itu mempunyai kedudukan,
Dan bukan saudara itu hidupnya senang terus, bukan. Salah satu yang disebut bahagia itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang hidup itu berjalan. Tidak ada orang hidup itu mandek, itu tidak ada. Orang hidup itu terus berjalan. Tetapi di perjalanan itu banyak rintangan-rintangan yang mengganggu kebahagiaan kita. Ya. Tuhan ciptakan manusia itu untuk bahagia. Tetapi dalam perjalanan kita itu harus hati-hati. Ya. Di sini dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak kenal Tuhan penciptanya. Itulah yang disebut orang fasik. Kenapa? Di dunia ini ada orang fasik, saudara-saudara. Sebetulnya Allah waktu menciptakan manusia tidak diciptakan sebagai orang fasik. Itu orang yang tidak mengenal Allah penciptanya. Tetapi Allah menciptakan manusia sepanjang jalan hidupnya itu supaya dia hidup bersama-sama dengan Allah. Itulah yang disebut bahagia. Tetapi kenapa ada orang fasik? Sebab manusia itu lengah. Sering saya katakan ya saudara, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpikiran, berkehendak, dan bebas untuk bertindak sesuai dengan pikirannya. Bebas. Allah menciptakan manusia itu manusia yang bebas. Coba bayangkan saudara. Bayangkan. Andai kata manusia itu diciptakan seperti robot. Robot itu kalau tidak digerakkan, ya tidak bergerak. Robot itu kalau digerakkan menuju kepada jurang, ya dia jalan menuju ke jurang. Sebab robot itu tidak mempunyai pikiran, tidak punya kehendak, tidak ada kebebasan untuk bertindak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk berpikir, berkehendak, dan bebas. Dari kebebasan itu Allah menghendaki supaya manusia itu tetap patuh
pada jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi kenapa mesti ada yang disebut orang fasik? Itu karena tuh, saudara-saudara, manusia pertama Adam dan Hawa itu oleh Tuhan sudah dipesan, jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah Taman Eden ini, sebab kalau kamu makan kamu mati. Tetapi Hawa, saudara, dilupakan oleh kuasa kegelapan untuk patuh pada perintah Tuhan, diambilnya melalui dialog dengan kuasa kegelapan yang merupakan seekor ular. Dialog itu membawa kepada Hawa kepada jalan menentang kehendak Allah. Itulah yang disebut dosa. Dosa itu adalah terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah berarti menderita, susah, sakit, bahaya, mati. Nah, di antaranya itu, saudara, ada juga yang disebut orang fasik. Karena dia tidak mengenal Allah. Dia terpisah dengan Allah. Dia tidak mengenal Allah. Nah, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati, saudara. Dunia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia tidak ada lagi kebahagiaan. Dunia ada macam-macam godaan, cobaan, dan tantangan-tantangan. Tetapi saudara, di antaranya itu ada orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, dan orang itu menggoda orang supaya mengikut jalan dari orang fasik itu, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Kita hidup di dunia ini, saudara. Dunia itu bukan lagi firdaus. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia diusir dari firdaus. Dunia ini bukan firdaus. Dunia ini bukan tempat bahagia. Tetapi dunia ini adalah tempat hukuman. Hukuman. Hukuman di dunia ini. Baik hukuman setelah kita meninggalkan dunia ini untuk mencapai suatu hukuman yang kekal. Nah, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang berbahagia yaitu orang yang menurut nasihat firman Tuhan. Walaupun manusia itu sudah terpisah dengan Allah,
Tetapi Allah tetap mencintai ciptaannya itu. Sehingga akhirnya Dia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang hari-hari ini kelahirannya dirayakan oleh seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh umat manusia merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, sebagai Tuhan yang mau mengembalikan kebahagiaan manusia yang sudah jatuh di dalam tangan orang fasik itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan ya, tetapi saudara tahu waktunya sudah habis. Tetapi dengan renungan yang sesingkat ini, saudara akan dapat sentuhan dari Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati saudara. Dan kalau sentuhan itu kita tanggapi, kita dipimpin menuju kepada kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, bahagia itu bukan mempunyai banyak uang. Bahagia itu bukan mempunyai kedudukan yang baik. Bukan. Bahagia itu, yang disebut bahagia itu orang yang berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, sebetulnya saya ingin terus ya saudara, tapi dengan ini cukup. Dengarkan firman Tuhan, camkan. Biar Roh Kudus berkenan menjamah saudara, dan saudara akan diciptakan menjadi manusia yang bahagia. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang di surga, penuh syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Oh Roh Kudus, Parakletos, penolong, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dijamah oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami bisa merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa permohonan ini hamba persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.